warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana. Salam Pramuka. Pada kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan tentang materi Sandi Pramuka. Sebelum itu, kita ke tujuannya dulu. Tujuan penggunaan sandi ini adalah sebagai alat komunikasi yang rahasia, baik dengan cara tertulis maupun tidak tertulis. Bagi kamu yang ingin mempelajari sandi pramuka, berikut ini adalah beberapa jenis sandi pramuka. Yang pertama, sandi koordinat atau merah putih. Salah satu sandi pramuka adalah sandi koordinat atau sering disebut merah putih. Penggunaannya adalah dengan meletakkannya dalam tabel. Merah untuk baris, sedangkan putih untuk kolom. Kamu bisa mengisi tabel tersebut dengan huruf A sampai Z. Dan di sini, kamu dapat membaca dengan titik koordinatnya. Yang kedua, sandi jam. Sandi jam adalah sandi pramuka yang menggunakan waktu sebagai patokannya. Sebagai contohnya, kita bisa menggunakan jam 06.00 untuk huruf A. Bila beda waktu yang kita gunakan untuk setiap huruf adalah 5 menit, maka huruf B memakai jam 05.06.05 dan seterusnya. Kamu bisa merubah beda waktu yang digunakan sesuai dengan keinginan. Misalnya saja 10 menit, 15 menit, atau yang lainnya. Yang ketiga, sandi angka atau nomor. Sandi angka atau nomor ini adalah cara memberikan penomoran di setiap alfabet dengan menggunakan angka. Misalnya, dengan menggunakan 1 sebagai huruf A, angka 2 sebagai huruf B, dan seterusnya, hingga nanti sampai huruf Z. Yang keempat, sandi siput. Sandi siput merupakan salah satu jenis sandi pramuka yang dikatakan cukup sulit dibaca. Cara membacanya yaitu dengan cara berputar seperti rumah siput. Pada awal huruf yang ada di dalam sandi ini akan diberi tanda tertentu, dan kamu bisa membacanya dengan memperkirakan arah gerakannya. Yang kelima, sandi semapur. Sandi semapur ini mungkin merupakan salah satu jenis sandi pramuka yang paling dikenal dan banyak dipelajari. Penggunaannya adalah dengan menggunakan bendera yang digerakkan dengan kedua tangan. Sudah ada buku panduan bagaimana menggerakkannya untuk setiap huruf, sehingga kamu dapat mempelajarinya dengan mudah. Namun, kamu pasti juga butuh waktu untuk menghafal semua huruf agar tidak tertukar pada gerakannya. Tak jarang sandi ini juga ditampilkan di ajang parade dengan menampilkan sebagai tarian. Yang keenam, sandi Helen Keller. Helen Keller adalah jenis sandi pramuka yang mirip dengan sandi Braille pada pemanfaatannya. Bedanya adalah sandi biasanya digunakan untuk pratunarungu dan tunawicara dengan menggunakan simbol jari. Yang ketujuh, sandi Morse. Sandi ini menggunakan titik dan garis untuk membentuk suatu kalimat sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Kamu bisa mempelajarinya di buku panduan yang memuat pola titik dan garis untuk setiap huruf. Kamu dapat menggunakan beberapa media dalam melakukan sandi Morse ini seperti dengan suara peluit, sinar dari sinar senter, tulisan berupa titik dan garis. Yang kedelapan, ada sandi rumput. Sandi rumput ini merupakan salah satu turunan dari sandi Morse, namun bentuknya seperti rumput. Kuncinya adalah menggunakan rumput yang pendek sebagai simbol titik dan rumput yang panjang sebagai simbol garis. Yang kedelapan, sandi kotak. Sandi kotak ini terbagi menjadi 3 jenis. Sandi kotak 1, Kuiperian. Ada alasannya loh, mengapa sandi ini dinamakan sandi kotak. Ada yang sudah tahu? Ternyata alasannya adalah karena sandi kotak terdiri dari huruf-huruf yang menjadi kode dalam sebuah kotak berbentuk menyilang dan vertikal horizontal yang terdiri dari 9 kotak. Huruf A sampai R berada di dalam kotak vertikal horizontal dengan susunan menyamping mulai dari kotak 1 AB, 2 CD, 3 EF, 4 GH, 5 IJ, 6 KL, 7 MN, 9 8 OP, 9 QR. Sedangkan ST, U, V, W, X, Y, Z berada pada kotak dengan bentuk menyilang. Masing-masing dalam kotak vertikal horizontal terdiri dari 2 huruf. Bedanya terletak pada titik yang menyertai huruf kedua di setiap kotak. Misal AB, maka titiknya berada di titik B. Begitupun pada kotak menyilang.
Setiap kotak terdiri dari 2 huruf dengan 1 titik di huruf keduanya. Misal ST, maka titik berada pada huruf T. Lalu, kamu pasti bertanya-tanya, gimana sih penggunaannya sandi kotak? Nah, penggunaan sandi kotak satu adalah dengan cara memecah kotak-kotak baik yang berbentuk vertikal maupun horizontal maupun menyilang. Jika kamu hendak menggunakan huruf A, karena A berada di kotak pertama, maka kamu dapat membentuk garis siku-siku. Adapun B, karena ia bergandengan dengan A, maka gambar garis siku-siku dengan titik di dalamnya. Sandi kotak 2. Wiperian, pada dasarnya sandi kotak 2 sebenarnya enggak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada sandi kotak 1. Perbedaannya ada dalam satu kotak diisi oleh 3 huruf alfabet. Jadi, untuk membedakannya bisa kita lihat dari model titik yang ada. Lalu, selain itu, jika pada sandi kotak 1 terdiri dari 2 macam kotak, vertikal, horizontal, dan menyilang, nah, pada sandi kotak 2 hanya terdapat satu kotak yang berbentuk vertikal horizontal. Dalam kotak horizontal ini dibagi menjadi 9 kotak dengan masing-masing 3 huruf di dalamnya. Yang ketiga, sandi kotak 3. Kalau sandi kotak 3 merupakan salah satu sandi kotak yang memiliki bentuk unik nih. Wiperian, coba deh kamu perhatikan, kalau dibandingkan dengan bentuk dari sandi kotak 1 dan kotak 2, sandi kotak 3 agak sedikit rumit. Hal tersebut karena kita harus benar-benar hafal di mana letak hurufnya untuk kemudian dijadikan sebagai simbol. Jika diuraikan, bentuk sandi ketiga ini merupakan perpaduan antara kotak vertikal horizontal dan kotak yang berbentuk persegi 4 belah ketupat di mana setiap huruf alfabetnya menyebar. Sekian materi pada sore hari ini. Saya Hanifawati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.